Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan statistika deskriptif. Nah, beberapa pokok bahasan yang akan kita diskusikan pada video kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan statistika deskriptif untuk data yang bersifat tunggal. Di antaranya ada ukuran pemusatan. Jadi di dalam ukuran pemusatan itu kita akan menghitung nilai min, median, modus, dan lain sebagainya. Lalu ada juga ukuran penyebaran. Kita akan menghitung nilai variansi, standar deviasi, range, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada statistika deskriptif untuk data yang berkelompok. Nah, di sini kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Kemudian untuk data berkelompok kita akan membuat grafik, histogram, poligon, dan ogive. Lalu kita juga akan mengukur ukuran pemusatannya, min, median, modus, tapi untuk data yang berkelompok. Begitu juga untuk ukuran dispersinya, ukuran penyebarannya, variansi, standar deviasi untuk data yang berkelompok. Nah, itu beberapa pokok bahasan yang akan dibahas di dalam modul 3 statistika deskriptif. Nanti akan terbagi ke dalam beberapa video. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa definisi statistika itu adalah bagaimana cara mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan bagaimana cara mengambil kesimpulan, gitu ya. Nah, kalau untuk mengambil data, nah itu kan prosesnya sudah kita jelaskan di materi teknik pengambilan sampel, gitu ya. Nah, kemudian untuk menganalisis data, diantaranya kita bisa gunakan statistika deskriptif, gitu ya. Nah, jadi statistika deskriptif ini kita berusaha menjelaskan, meringkas, dan menggambarkan karakteristik penting dari data. Nah, seperti kita menghitung nilai rata-rata, median, modus, gitu ya. Kemudian kita menampilkan data dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik. Nah, itu yang disebut dengan statistika deskriptif, gitu ya. Jadi statistika deskriptif ini masih sebatas menggambarkan bagaimana karakteristik dari data, gitu ya. Belum sampai kepada tahap pengambilan keputusan, belum sampai kepada tahap pengambilan kesimpulan atau peramalan. Nah, ada 3 pengukuran umum yang biasa digunakan dalam statistika deskriptif. Yang pertama ada yang disebut dengan ukuran pemusatan atau central tendency. Nah, di dalam ukuran pemusatan itu diantaranya ada min, median, modus, ada kuartil, ada desil, ada persentil, gitu ya. Lalu yang kedua ada ukuran penyebaran atau central dispersi, ukuran dispersi. Nah, di dalam ukuran penyebaran ini kita akan bahas variansi, standar deviasi, range, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita akan menampilkan data dalam bentuk grafik dan tabel. Nah, tabel yang akan kita buat itu berbentuk tabel distribusi frekuensi, dan untuk grafik kita akan buat beberapa saja, itu diantaranya histogram, poligon, dan ogive. Nah, untuk studi deskriptif pada data ini kita akan bagi 2. Jadi ada studi deskriptif untuk data yang tunggal, dan ada studi deskriptif untuk data yang berkelompok. Nah, lalu apa bedanya antara data tunggal dengan data berkelompok? Nah, apa bedanya antara tunggal dengan yang berkelompok? Nah, misalkan kita punya data kita punya data IPK, misalkan IPK kelas A atau kelas B, gitu ya. Misalkan orang ada 30 orang, 1, 2, 3 sampai orang ke 30. Orang pertama IPK-nya 3,5, 3,0, 2,8 sampai orang ke 30, misalkan ini 4,0. Nah, ini datanya satu deret saja. Nah, dari satu deret data itu nanti kita akan hitung nilai rata-ratanya, mediannya, modusnya, lalu standar deviasinya, variansinya. Nah, ini disebut dengan data
tunggal. Jadi hanya satu deret data saja. Nah, itu yang disebut dengan data tunggal. Nah, lalu apa yang data berkelompok? Nah, kalau data berkelompok ini awalnya dari data tunggal juga, tapi nanti kita buat kelompok. Misalkan kelompok pertama yang IPK-nya 0 sampai 1. Lalu kelompok 2 yang IPK-nya 1 sampai 2. Kelompok yang ketiga IPK-nya dari 2 sampai 3. Kelompok yang keempat dari 3 sampai 4. Misalkan yang kelompok 1 yang IPK-nya 0 sampai 1 ada 1 orang. Yang IPK-nya 1 sampai 2 ada 2 orang. Yang 2 sampai 3 misalkan ada 12 ada berapa ya? Misalkan ada 2 orang juga. Nah, misalkan yang 3 sampai 4 ada 25 orang. Nah, sehingga ini jumlahnya 1 tambah 2 tambah 2 tambah 25 adalah 30. Nah, ini disebut dengan data berkelompok, gitu ya. Nah, itu bedanya antara data tunggal dengan data berkelompok. Jadi kalau data tunggal itu hanya satu deret data saja. Nah, kalau data kelompok itu data yang tunggal nanti dibuat menjadi kelas-kelas atau kelompok-kelompok. Nah, itu kurang lebih perbedaan antara data tunggal dengan data berkelompok. Nah, pada sesi kali ini kita akan bahas statistika deskriptif untuk data tunggal, gitu ya. Jadi pada kali ini kita akan bahas statistika deskriptif untuk data tunggal. Ya, di statistika deskriptif data tunggal ini tadi kita akan menghitung beberapa ukuran, itu ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Nah, untuk ukuran pemusatan di sini diantaranya ada rata-rata aritmatika. Nah, rata-rata aritmatika itu disebut juga dengan rata-rata hitung. Nah, ini adalah rumus rata-rata yang paling sering kita gunakan. Nah, ini adalah rumusnya X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N, atau jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini adalah rumus rata-rata yang paling sering kita gunakan. Nah, selain rata-rata aritmatika, juga ternyata ada rata-rata geometri. Nah, rata-rata geometri itu disebut juga dengan rata-rata ukur. Biasanya digunakan untuk mencari rata-rata kenaikan dalam bentuk persentase atau rasio, atau juga perbandingan data berurutan yang hampir tetap, gitu ya, atau kelipatan. Nah, jadi rata-rata geometrik itu biasa digunakan untuk menghitung rata-rata dalam bentuk persentase atau rasio, gitu ya. Misalkan rata-rata kenaikan bunga, gitu ya, atau data yang bentuknya kelipatan. Nah, ini adalah rumus dari rata-rata geometri. Jadi ada dua rumus, ada yang menggunakan akar, ada yang menggunakan logaritma. Lalu yang ketiga ada rata-rata harmonik, gitu ya. Jadi selain rata-rata aritmatika, rata-rata geometrik, juga rata-rata harmonik. Nah, rata-rata harmonik digunakan untuk menghitung rata-rata kecepatan, atau bisa juga digunakan untuk menghitung rata-rata yang mengandung data outlier atau pencilan. Misalkan seperti contoh yang lalu itu kita menghitung rata-rata pendapatan, misalkan 9 orang rata-rata pendapatannya 1 juta, yang 1 orang rata-ratanya misalkan 21 juta, gitu ya. Nah, itu kan selisih antara data yang umum dengan data yang outliernya sangat jauh, gitu ya. Nah, itu kalau kita punya data pencilan atau outlier akan lebih baik digunakan rata-rata harmonik. Tapi di antara ketiga jenis rata-rata ini memang yang paling umum digunakan adalah rata-rata aritmatika. Nah, ini adalah rumus dari rata-rata harmonik, simbolnya H sama dengan K. K itu adalah banyaknya datanya ya, dibagi dengan akar dari 1/XI. Nanti kita lihat contohnya. Nah, kemudian ukuran pemusatan yang selanjutnya adalah kita akan menghitung nilai modus. Nah, modus itu adalah nilai yang frekuensinya paling sering muncul, paling banyak muncul angkanya, gitu ya. Lalu ada median. Median itu adalah nilai tengah setelah data itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau datanya berjumlah ganjil, misalkan 3, 5, 7, gitu ya, 9, 13, intinya ganjil 11, gitu ya. Nah, maka bisa digunakan rumus ME sama dengan X N
plus 1 dibagi 2. X itu menunjukkan urutan datanya gitu ya. Jadi urutan data ke berapa, ke X gitu ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, sedangkan jika datanya genap, maka bisa digunakan rumus ME sama dengan 1/2. Ini X ekstensinya N/2 ditambah X N/2 plus 1. Nanti ini kalau jumlah datanya genap. Nanti ini juga kita akan contohkan. Lalu ada kuartil. Nah, kuartil itu membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Nah, itu kita simbolkan dengan K1, K2, dan K3. Nah, ini adalah rumus dari kuartil. K sama dengan K dikali N plus 1 dibagi 4. Nah, di mana K adalah kuartil ke K itu kuartilnya nilainya 1, 2, 3 sesuai dengan yang atas. Lalu N besar itu adalah banyaknya data. Nah, kalau kuartil itu kalau kita gambarkan seperti ini. Misalkan kita punya satu deret data. Nah, gitu ya. Misalkan datanya dari 1 sampai 100. Nah, nanti data ini kita bagi menjadi 4 bagian yang sama. 1, 2, 3. Nah, jadi ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Jadi data kita urutkan, data ini kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu data ini kita bagi 4. Ini bagian pertama, ini bagian kedua, ini bagian ketiga, ini bagian keempat. Nah, batasnya ini disebut dengan kuartil 1, ini disebut dengan kuartil 2. Nah, ini disebut dengan kuartil 3. Nah, itu yang disebut dengan kuartil gitu ya. Jadi kita membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Ini misalkan kita sebut bagian A, ini bagian B, ini bagian C, ini bagian D gitu ya. Jadi kalau misalkan datanya ada 100 berarti di sini 25, di B 25, di C 25, di D 25. Nah, yang disebut dengan kuartil itu adalah batasnya. Jadi batas dari dari A ke B K1, dari B ke C K2, dari C ke D itu K3. Nah, itu yang dimaksud dengan kuartil. Nah, kemudian setelah kuartil itu ada yang disebut dengan desil. Nah, kalau kuartil kita bagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, kalau desil kita bagi data menjadi 10 bagian yang sama. Jadi kalau kuartil K1, K2, K3. Nah, kalau desil dari D1, D2 sampai D9. Karena kita bagi data menjadi 10 bagian yang sama. Maka batasnya itu adalah D1, D2, D3 sampai D9. Nah, rumusnya kurang lebih hampir sama. Kalau kuartil itu kan K. Nah, kalau desil berarti DK. Nah, kalau kuartil pembaginya 4 karena kita bagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kalau desil pembaginya adalah 10 karena kita bagi menjadi 10 bagian yang sama. Jadi rumusnya kurang lebih hampir sama. Nah, di mana DK adalah desil ke K dengan K itu bernilai 1, 2 sampai 9 dan N besar adalah jumlah data. Lalu setelah desil ada persentil. Nah, kalau persentil kita bagi data menjadi 100 bagian yang sama. Kalau kita bagi menjadi 100 maka batasnya adalah P1, P2, P3 sampai P99 gitu ya. Rumusnya hampir sama juga. Kalau desil simbolnya D, kalau persentil kita simpulkan dengan P. Nah, rumusnya sama, K dikali N plus 1 dibagi 100 karena kita akan menghitung nilai persentil gitu ya. Kalau persentil berarti pembaginya 100. Kalau kuartil pembaginya 4, kalau desil pembaginya 10, kalau persentil pembaginya adalah 100. Ini notasinya hampir sama. Oh, ini harusnya P ya, PK. Ini persentil ke K sama dengan 1, 2 sampai ke 90. Jadi ini harusnya ada koreksi sedikit ya. Ini harusnya P. Ini persentil, ini sampai 99. Nah, itu untuk ukuran pemusatan. Nah, selanjutnya adalah untuk ukuran penyebaran. Nah, di dalam ukuran penyebaran hanya ada beberapa saja. Yang pertama adalah range atau jangkauan. Nah, range itu adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Nah, rumusnya R sama dengan maksimum dikurangi nilai minimum. Lalu yang kedua ada variansi atau keragaman dari data.
Jadi seberapa beragam data yang kita punya gitu ya. Nah, ini variansi itu ada rumus untuk data populasi, ada juga rumus untuk data berkelompok. Nah, untuk data populasi rumusnya adalah sigma kuadrat gitu ya. Jadi notasinya sigma kuadrat sama dengan sigma xi dikurangi mu dikuadratkan dibagi dengan n besar gitu ya. Jadi kalau untuk variansi data populasi simbolnya adalah sigma. Kemudian untuk data sampel rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma xi dikurangi x bar dikuadratkan dibagi n min 1. Nah, ini bedanya antara data populasi dengan data sampel. Jadi kalau yang kita punya adalah data sampel, maka kita gunakan rumus yang sampel. Tapi kalau kita punya data seluruh populasi, maka kita gunakan rumus data populasi. Nah, ini perbedaannya di simbolnya. Pertama, kalau populasi sigma, kalau sampel adalah S. Nah, kalau xi itu adalah data urutan ke berapa gitu ya. Nah, mu itu adalah rata-rata populasi, X bar adalah rata-rata sampel. Nah, kalau untuk populasi dibaginya adalah dengan jumlah datanya. Nah, kalau untuk sampel jumlah data dikurangi 1 gitu. Jadi ada deviasinya sebesar 1. Nah, kemudian selanjutnya adalah standar deviasi atau simpangan baku. Nah, begitu juga untuk standar deviasi ada rumus untuk populasi, ada rumus untuk yang sampel gitu ya. Nah, kalau standar deviasi itu adalah akar dari variansi. Jadi standar deviasi untuk populasi itu sigma. Nah, sigma itu berarti diperoleh dari akar dari sigma kuadrat. Jadi akar dari variansi. Jadi kalau variansinya 9, maka standar deviasinya adalah akar dari 9 gitu ya. Nah, begitu juga untuk yang standar deviasi sampel. Jadi S sama dengan akar dari S kuadrat. Jadi akar dari variansi. Nah, kemudian ada juga koefisien variasi. Nah, digunakan untuk membandingkan variasi dari beberapa gugus data dengan satuan data yang berbeda. Nah, rumusnya KV sama dengan S dikali 100% dibagi dengan X bar gitu ya. Nah, untuk menjelaskan variasi dan standar deviasi ini memang agak sulit ya kalau kita menjelaskan hanya dengan melihat rumus saja. Nah, kita ambil contoh permisalan. Misalkan kita punya data A. Nah, kita punya data sebanyak 5, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dengan data seperti ini, kira-kira variansinya berapa nih? Kira-kira variansinya berapa? Nah, kita hitung variansinya. Jadi kita pakai rumus Excel. Jadi var. Nah, ternyata variansinya adalah, saya tandain kuning ya. Ini adalah nilai variansi, itu adalah 2,5. Nah, sekarang kita bandingkan dengan data B. Data B misalkan. Ini misalkan datanya 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, kira-kira variansinya berapa? Nah, variansinya kita ambil lagi sama dengan. Nah, ternyata di sini nilai variansinya adalah 0 gitu ya. Nilai variansinya 0. Nah, ketika kita punya data yang seperti yang tampil di data A, ini kan kalau kita lihat dari kasat matanya gitu ya, visualnya 1, 2, 3, 4, 5 ini berbeda semua gitu ya. Ini sama semua gitu ya. Nah, kalau berbeda ini variansinya keragamannya 2,5, kalau sama semua keragamannya 0 gitu ya. Jadi kalau dari sini kita bisa anggap bahwa semakin mendekati 0 maka datanya semakin mirip atau keragamannya semakin kecil. Semakin menjauhi 0 maka keragaman datanya semakin besar. Nah, sekarang bagaimana kalau kondisinya seperti ini misalkan? Nah, misalkan ini kita anggap misalkan data C 1, 1, 1, 1, misalkan ini saya ganti menjadi 10 gitu ya misalkan. Nah, kira-kira variansinya seperti apa nih? Apakah lebih besar dari A ataukah lebih kecil dari A? Nah, kita coba hitung. Nah, ternyata variansinya adalah 16,2. Artinya tingkat keragamannya lebih besar yang C dibandingkan dengan yang A. Nah, padahal kalau kita lihat data A itu kan secara visual berbeda semua, 1, 2, 3, 4, 5 berbeda semua gitu ya. Sedangkan yang C itu 4-nya sama, 1-nya berbeda. Ini karena jarak dari data ke data itu terlalu jauh, simpangannya terlalu
jauh gitu ya. Nah, maka dia variasinya besar, atau sebetulnya jarak data ke rata-ratanya cukup jauh gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya data yang seperti ini misalkan. Ini saya ganti menjadi misalkan 10, ini saya ganti menjadi 20, ini saya ganti menjadi 30, ini saya ganti menjadi 40, ini 50. Nah, ini variasinya adalah 250. Padahal kalau kita lihat dengan data A, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Data C 10, 20, 30, 40, 50. Nah, ini kan sepertinya hampir sama gitu ya. Tetapi ternyata nilai variasinya lebih besar yang C gitu ya. Nah, misalkan lagi ada data selanjutnya, misalkan ini saya ganti menjadi 100, 200, ini 300, ini 400, ini 500. Nah, akan lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, ini karena berbeda satuan. Nah, sehingga kalau kita ingin membandingkan dua data dengan satuan yang berbeda, nah, kalau kita ingin membandingkan tingkat variansinya, maka kita bisa gunakan rumus dari koefisien variasi. Nah, rumus dari koefisien variasi itu KV sama dengan S, berarti ini simpangan baku atau standar deviasi dibagi dengan rata-rata dikali dengan 100%. Berarti kita harus hitung dulu standar deviasi dan nilai rata-ratanya. Nah, ini variansinya sudah ada, berarti kita hitung ST def-nya, standar deviasinya sama dengan ST def. Nah, ini adalah nilai standar deviasinya. Nah, kemudian kita hitung nilai min-nya. Ini adalah average. Kita hitung nilai min-nya. 3 30, ini 300. Nah, sekarang kita hitung nilai KV-nya. Nah, KV itu kan tadi standar deviasi dibagi rata-rata ya, dikali 100%. Itu sama dengan standar deviasi dibagi dengan rata-rata lalu dikali 100. Nah, maka ini tingkat keragamannya adalah 52,70%. Nah, kita hitung yang data C. Nah, kalau kita lihat ini, kalau kita hitung lihat dari variansi dan standar deviasi, ini keragamannya lebih tinggi yang D gitu ya. Tapi sebetulnya ini tingkat keragamannya sama gitu ya, tingkat keragamannya. Ini 52%, 52%, 52%. Jadi untuk kalau kita mengukurnya dengan persentase itu kan ukurannya kita tahu gitu ya, tinggi dan besarnya gitu ya. Kalau mendekati 0% berarti dia sangat mirip. Kalau menjauhi semakin ke atas berarti tingkat keragamannya semakin besar. Nah, ini juga kalau misalkan kita ganti 1 1 1 1. Nah, tingkat keragamannya 0 gitu ya, sesuai dengan variansinya. Jadi koefisien variasinya adalah 0. Kalau ini saya ganti 2 gitu misalkan, maka koefisien variasinya 37% gitu ya. Variasinya 0,2. Kalau ini saya ganti 3 gitu ya. Nah, 63%. Kalau ini saya ganti tadi seperti yang tadi itu 10 misalkan. Ini menjadi 143%. Jadi tingkat keragaman data ini mencapai 143%. Tapi ini umumnya digunakan ketika kita ingin membandingkan dua data yang satuannya berbeda. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, kemudian kita lihat contoh kasus gitu ya. Contoh yang pertama, misalkan si A melakukan perjalanan pulang pergi dari Jakarta ke Bandung. Nah, waktu pergi dia menggunakan kecepatan 10 km per jam. Nah, sedangkan waktu kembali dia menggunakan kecepatan 20 km per jam. Nah, berapa rata-rata kecepatan pulang pergi? Jadi perginya dia menggunakan kecepatan 10, pulangnya kecepatannya adalah 20 gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan rata-rata aritmatika itu kan berarti tinggal 10 ditambah 20 dibagi 2 gitu ya. Jadi 30 dibagi 2 adalah 15. Padahal kalau kita berbicara kecepatan, maka ini akan berdampak kepada jarak tempuh, akan berdampak kepada waktu tempuh gitu ya.
kalau kecepatannya 10 km dan 20 km dan jaraknya sama, misalkan gitu ya, jaraknya 100 km misalkan. Kecepatan si A kecepatannya 10 km, si B kecepatannya 20 km. Nah, kira-kira waktu tempuhnya sama atau tidak? Pasti akan berbeda, gitu ya. Nah, ini artinya ada tingkat harmoninya, gitu ya. Ada sifat harmonisasi dari datanya. Nah, karena dia sifatnya harmoni, maka kita menggunakan rumus yang rata-rata harmoni, gitu ya. Nah, rumus dari rata-rata harmonik sama dengan H sama dengan K dibagi sigma 1 per XI, gitu ya. Nah, di sini kita ketahui K-nya ada 2. Jadi ada 2 data kan ya, 10 dan 20. Di mana X1-nya adalah 10, X2-nya adalah 20. Nah, kita tinggal substitusi ke dalam rumus H sama dengan K-nya adalah 2 dibagi sigma. Sigma itu kan artinya jumlah, gitu ya. Jadi 1 per XI. Jadi 1 per 10 ditambah 1 per 20, gitu ya. Jadi 1 per X1 ditambah 1 per X2. Jadi X1-nya 10, X2-nya 20. Sama dengan 2 dibagi, nah ini kita samakan dulu penyebutnya, berarti 3 per 20, 1 per 10 ditambah 1 per 20 adalah 3 per 20. Lalu, nah ini kita tukar, gitu ya, yang awalnya pembagian menjadi perkalian, berarti 2 dikali, kalau perkalian kan ini dibalik ya, yang 3 per 20 menjadi 20 per 3. Nah, berarti 2 dikali 4 dikali 20 adalah 40 dibagi 3. Nah, 40 dibagi 3 hasilnya adalah 13,33 km per jam. Nah, jadi rata-rata kecepatan perjalanan dari Jakarta ke Bandung itu adalah 13,33 km per jam. Nah, kenapa kita gunakan rata-rata harmonik? Ya tadi, karena datanya itu bersifat harmonis, gitu ya. Jadi kecepatan ini nanti akan berdampak kepada waktu tempuh, karena dia dipengaruhi oleh jarak tempuh juga, gitu ya. Nah, sehingga kita gunakan rata-rata harmonik. Kemudian contoh yang kedua, hitung nilai rata-rata dari data berikut. Jadi 1, 4, dan 128. Nah, ini kalau kita lihat sepintas 14128 ini kan ada sifat outlier, gitu ya. Jadi 128 ini berbeda dengan yang lainnya atau berbeda jauh dari yang lainnya. Nah, karena ada data yang mengandung outliernya, sehingga kita gunakan rata-rata geometrik. Nah, rata-rata geometrik itu kan ada 2 rumus ya. Nah, misalkan kita gunakan rumus yang pertama, G sama dengan akar pangkat K X1 kali X2 dikali X ke K. Nah, di sini G, nah akar pangkat berapa nih? Nah, tergantung dari K. K-nya ada berapa datanya? 1, 2, 3. Berarti akar pangkat 3. Kalau datanya ada 10 berarti akar pangkat 10, gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan banyaknya data. Nah, X1-nya adalah 1 dikali X2-nya adalah 4, X3-nya adalah 128. Jadi 1 dikali 4 dikali 128 hasilnya adalah 512. Jadi akar pangkat 3 512. Nah, jadi kan akar pangkat 3 itu 3 kali perkaliannya, gitu ya. Kalau kuadrat itu kan akar biasa aja 2 kuadrat, gitu ya. Kuadratnya 2. Nah, berarti akar pangkat 512 adalah 8, gitu. Jadi 8 dikali 8 dikali 8 itu 512. Nah, ini kalau datanya mengandung data outlier, maka kita gunakan rata-rata geometrik. Lalu yang ketiga, misalkan contohnya hitung nilai rata-rata dari data berikut. Ini 2, 4, 8, gitu ya. Nah, kalau datanya kelipatan seperti ini, maka kita bisa gunakan rata-rata geometrik juga, gitu ya. Kalau datanya kelipatan harusnya bentuknya bulat biasanya, gitu ya. Nah, maka kalau kita punya data yang sifatnya kelipatan mutlak, gitu ya. Nah, ini kita gunakan rata-rata geometrik. Ini cara hitungnya kurang lebih hampir sama. Jadi kita punya 3 data 2, 4, 8, jadi akar pangkat 3. Hingga kemudian X1-nya 2 dikali 4 dikali 8 sesuai dengan datanya, gitu ya. Kalau datanya ada 4 ya tinggal ditambahkan saja perkaliannya. Sehingga 2 dikali 4 dikali 8 hasilnya adalah 64. 64 akar pangkat 3 hasilnya adalah 4. Atau 4 dikali 4 dikali 4 hasilnya adalah 64. Nah, kemudian kita lihat contoh yang keempat. Hitunglah ukuran deskriptif dari data berikut. Jadi 1, 12, 11, 11, 15, 14, 14. Nah, kalau pertanyaannya hitunglah ukuran deskriptif, berarti nanti dihitung semua. Min, median, modus, standar deviasi, variansi, kuartil, persentil, desil, gitu ya. Jadi dihitung semua. Nah, itu ya. Jadi
hitung semua ukuran deskriptif dari data. Nah, pertama kita hitung rata-rata dari data. Nah, untuk rata-rata dari data kita gunakan saja rata-rata aritmatika gitu ya. Kalau geometrik dan harmonik itu kan untuk kondisi khusus gitu ya. Tapi umumnya orang akan selalu menggunakan rata-rata aritmatika. Jadi untuk soal apapun, untuk contoh kita nanti kita gunakan rata-rata aritmatika. Nah, rumus dari rata-rata aritmatika itu kan X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Nah, sama dengan sigma XI berarti kan jumlah dari data ya, 11 ditambah 12 ditambah 11 ditambah 11 ditambah 15 ditambah 14 ditambah 14 dibagi banyaknya data. Banyaknya data kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibagi 7 sama dengan 11 tambah 12 tambah 11 tambah 11 tambah 15 tambah 14 14 hasilnya adalah 88 dibagi 7 sehingga hasilnya adalah 12,57 sehingga rata-rata dari data di atas adalah 12,57. Kemudian modus itu kan frekuensi terbanyak atau yang paling sering muncul. Nah, datanya misalkan kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar supaya mudah gitu ya. Nah, di sini berarti 11, 11, 11, 12, 14, 14, 14. Nah, yang paling sering muncul itu kan angka 11. Nah, maka 11 ini kita anggap sebagai nilai modusnya gitu ya, karena dia yang paling sering muncul. Nah, sekarang bagaimana kalau ada dua angka yang jumlahnya sama? Misalkan di sini 11 11 11, di sini 14 14. Nah, yang 15 ini misalkan saya ganti dengan 14. Jadi kan 11-nya ada 3, 14-nya ada 3 juga. Nah, nanti kita ambil nilai modus yang paling kecil gitu ya. Jadi kalau kita menghitung dengan menggunakan software SPSS gitu ya, Excel, Minitab atau apapun, kalau ada dua data yang frekuensinya sama, nah itu dia akan memunculkan frekuensi yang terkecil gitu ya. Kemudian median. Nah, median itu kan nilai tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, datanya ini sudah kita urutkan 11 11 11 12 14 14 15. Nah, ini kita hitung dulu jumlahnya ganjil atau genap. Nah, ini kan jumlahnya ganjil ya, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, karena jumlahnya ganjil, maka kita gunakan rumus yang ganjil. ME sama dengan X N plus 1 dibagi 2. Nah, maka ME sama dengan X. Nah, N-nya kita ganti dengan di sini 7. Jadi 7 plus 1 dibagi 2. ME sama dengan 7 tambah 1 berarti 8 dibagi 2. X sama dengan 4. Nah, artinya medianya ada di urutan keempat. Jadi 1 2 3 4. Nah, jadi X-nya medianya ada di urutan keempat, X4 gitu ya. Jadi 1 2 3 4. Nah, ukuran keempat adalah data keempat adalah nilainya 12. Jadi medianya adalah nilainya 12. Nah, itu kalau datanya ganjil. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya genap? Nah, misalkan datanya genap. Nah, ini saya tambahkan misalkan ya, median data genap. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini datanya saya tambah 1 menjadi 8. Nah, karena jumlahnya genap sebanyak 8, maka kita gunakan rumus yang genap juga. ME sama dengan 1/2, ini X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1. Nah, tinggal ditambahkan saja, N-nya kan 8 ya. Jadi ME sama dengan X, N-nya diganti dengan 8/2 ditambah X 8, N-nya diganti dengan 8/2 ditambah 1. Maka ME sama dengan, nah di sini tinggal diganti yang atas ininya ya. Jadi 8/2 sama dengan 4 ditambah 8/2 itu kan 4 ya, ditambah 1. Nah, sehingga ME sama dengan 1/2 X4 ditambah X5. Nah, kita turunkan ke bawah. Nah, ini sebetulnya kita sudah dapatkan nilai urutannya. Nah, artinya medianya ada di urutan keempat dan kelima. Jadi 1 2 3 4 5. Nah, ada di antara urutan keempat dan kelima gitu ya. Keempat dan kelima, urutan keempat itu kan berapa? 12. 1 2 3 4. Urutan kelima 1 2 3 4 5 14. Nah, berarti kita tinggal ganti saja. 1/2 X4-nya adalah 12 ditambah X5-nya adalah 14. Sehingga 12 ditambah 14 adalah 26 dibagi 2, sehingga nilai mediannya adalah 13. Jadi nilai mediannya berkisar antara 12, berada di antara 12 dan 14. Nah, 12 tambah 14 itu kan 26 dibagi 2 adalah 13. Nah, itu perbedaan ketika kita punya data ganjil dan genap. Nah, setelah
kita hitung median, kita hitung nilai kuartilnya. Jadi kalau kuartil itu kan tadi kita bagi data menjadi 4 bagian yang sama. Nah, untuk menghitung kuartil juga sama, jangan lupa datanya diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu ya. Nah, ini jumlahnya juga ganjil, n-nya ada 7. Nah, ini adalah rumus dari kuartil K sama dengan K dikali n plus 1 dibagi 4. Nah, misalkan kita hitung semua kuartil gitu ya. Pertama kita hitung K sama dengan 1. Jadi kita tinggal ganti K-nya dengan angka 1 gitu ya. Jadi Q-nya diganti dengan 1. Di sini berarti K-nya 1 dikali N-nya 7 ditambah 1 dibagi 4. Berarti 1 ditambah 7 tambah 1 8 dikali 1 adalah 8. Sehingga 8 dibagi 4 adalah 2. Maka artinya mediannya, kuartil pertama ada di urutan kedua. Jadi 1, 2 itu adalah 11. Kemudian kita hitung kuartil kedua. Jadi kita tinggal ganti K-nya dengan 2. Jadi Q2 sama dengan di sini 2 dikali 7 plus 1 dibagi 4. Nah, ini 7 plus 1 8, 8 dikali 2 adalah 16, 16 dibagi 4 hasilnya adalah 4. 16 dibagi 4 hasilnya adalah 4. Jadi kuartil kedua ada di urutan keempat, 1, 2, 3, 4. Jadi kuartil kedua urutan keempat nilainya adalah 14. Lalu kuartil ketiga kita tinggal ganti K-nya dengan angka 3. Jadi Q3 sama dengan 3 dikali 7 plus 1 dibagi 4 sama dengan 7 ditambah 1 8, 8 dikali 3 hasilnya adalah 2, 24 dibagi 4, 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Nah, maka kuartil ini urutan ke-6 ya. Ini harusnya ke-6. Ini urutan ke-6. Ini harusnya 6. Jadi ada di urutan ke-6. 1 2 3 4 5 6. Nilainya adalah ini copy paste saya. Ini harusnya 14. Harusnya 14. Jadi urutan ke-6 nilainya adalah 4, 14. 1 2 3 4 5 6. Nah, kemudian setelah kuartil, nah kita hitung desil dan persentil. Namun karena jumlah datanya sedikit ya, kecil, maka persentil dan desil tidak kita hitung gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita hitung nilai variansi dari data. Nah, karena datanya data sampel, kita gunakan rumus sampel. Jadi S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, sebelumnya kita kan sudah punya data ya, XI sama dengan 11, 11, 11, 12, 14, 14, 5, 15. Ini kita punya data gitu ya. Lalu kita sudah juga hitung nilai rata-ratanya X bar. X bar sama dengan 12,57 dengan jumlah datanya adalah 7. Nah, maka data ini kita tinggal substitusi ke dalam rumus gitu ya. Jadi XI ditambah XI dikurangi X bar dikuadratkan. XI pertama adalah 11 dikurangi X barnya adalah 12,57 lalu dikuadratkan gitu ya. Nah, karena di sini sigma, maka di sini dibagi N-1 berarti 7 min 1 gitu ya. Kemudian ditambah X yang kedua, karena di sini sigma maka ditambah X yang kedua adalah 11 juga. 11 dikurangi 12,57 dikuadratkan dibagi 7 min 1 ditambah, lalu di sini 11 dikurangi 12,57 kemudian dibagi 7 min 1 ditambah data yang keempat itu adalah 12 dikurangi 12,57 dikuadratkan dibagi 7 min 1 ditambah 14 gitu ya, dikurangi 12,57 kuadrat dibagi 7 min 1 ditambah 14 dikurang 12,57 dikuadratkan dibagi 7 min 1 ditambah 15 dikurangi 12,57 dikuadratkan dibagi 7 min 1. Nah, sebenarnya ini kan menyebutnya sama ya, jadi boleh ditulis satu kali saja gitu ya. Nah, kemudian kita kurangi 11 dikurangi 12,57 hasilnya adalah 1,57 kuadrat ditambah 11 dikurangi 12,57 hasilnya adalah 1,57 kuadrat ditambah 11,57 hasilnya adalah 1,57 kuadrat.
lalu ditambah 12 dikurangi 12,57, hasilnya adalah 0,57 kuadrat, ditambah lagi 14 dikurangi 12,57 kuadrat, hasilnya adalah 1,43 kuadrat, ditambah 14 dikurangi 12,57 kuadrat, hasilnya adalah 1,43 kuadrat, ditambah 15 dikurangi 12,57, hasilnya adalah 2,43 kuadrat, dibagi 7 min 1, hasilnya adalah 6 karena penyebutnya sama gitu ya. Nah, tinggal kita kuadratkan 1 min 1,57 kuadrat, hasilnya adalah 2,4649. Kemudian ini juga sama 2,4649, ini juga sama 2,4649. Kemudian min 0,57 kuadrat, hasilnya adalah 0,3449. Lalu 1,43 kuadrat, hasilnya adalah 2,0449, ditambah 1,43 kuadrat, hasilnya adalah 2,0449, ditambah 2,43 kuadrat, hasilnya adalah 5,9049 dibagi 6. Kemudian tinggal dijumlahkan ya, ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini, hasilnya adalah 17,7143 dibagi 6. Maka 17,7143 dibagi 6, hasilnya adalah 2,9524. Nah, ini adalah nilai variansinya. Nah, yang perlu diketahui itu adalah nilai variansi tidak mungkin negatif gitu ya. Jadi nilai variansi akan selalu positif karena nilai variansi itu dikuadratkan gitu ya. Jadi catatannya adalah nilai variansi tidak mungkin negatif. Jadi kalau nanti hasil hitungnya negatif, maka mungkin perlu dicek lagi hitungannya, mungkin ada yang salah gitu ya. Nah, itu adalah nilai variansi. Nah, selanjutnya adalah kita akan menghitung nilai standar deviasi. Nah, kalau standar deviasi itu adalah akar dari variansi. Jadi S sama dengan akar dari S kuadrat. Nah, S kuadrat kan tadi sudah kita hitung ya. Berarti akar dari 2,9524. Maka akar dari nilai variansi itu adalah 1,7183. Itu adalah nilai standar deviasinya. Lalu yang terakhir adalah nilai koefisien variasi. Nah, koefisien variasi rumusnya S dibagi X bar dikali 100%. Jadi sama dengan S-nya tadi standar deviasinya 1,7183 dibagi X bar. Rata-ratanya kan tadi dihitungan sebelumnya 12,57 dikali 100%. Nah, misalkan ini 1,7183 dikali 100, hasilnya adalah 171,83 dibagi 12,57. Hasilnya adalah 13,67%. Jadi data yang kita punya tadi tingkat keragamannya itu sekitar 13,67%. Nah, demikian pembahasan terkait dengan statistika deskriptif untuk data yang tunggal. Nah, untuk statistika deskriptif data yang berkelompok kita akan bahas di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.